Dasar-dasar elektronika. Tujuan pembelajaran. Peta materi. Wawasan elektronika. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat. Alat-alat yang menggunakan dasar kerja elektronika ini biasanya disebut sebagai peralatan elektronik atau electronic devices. Contoh peralatan atau piranti elektronik ini adalah radio, TV, kamera digital, laptop, robot, smart card, dan lain-lain. Sejarah elektronika. Sejarah elektronika dimulai dari abad ke-20, dengan melibatkan 3 buah komponen utama yaitu tabung hampa udara atau vacuum tube, transistor, dan sirkuit terpadu atau integrated circuit. Pada tahun 1883, Thomas Alva Edison berhasil menemukan bahwa elektron bisa berpindah dari sebuah konduktor ke konduktor lainnya melewati ruang hampa. Perpindahan ini dikenal dengan nama efek Edison. Pada tahun 1904, John Fleming menerapkan efek Edison ini untuk menemukan 2 buah elemen tabung elektron yang dikenal dengan nama dioda. Lee De Forest mengikutinya pada tahun 1906 dengan tabung 3 elemen, yang disebut trioda. Tabung hampa udara menjadi device yang dibuat untuk memanipulasi kemungkinan energi listrik sehingga bisa diperkuat dan dikirimkan. Aplikasi tabung elektron pertama diterapkan dalam bidang komunikasi radio. Guglielmo Marconi merintis pengembangan telegraf tanpa kabel atau wireless telegraph pada tahun 1896 dan komunikasi radio jarak jauh pada tahun 1901. Tahun 1918, Edwin Armstrong menemukan penerima superheterodyne yang dapat memilih sinyal radio atau stasiun dan dapat menerima sinyal jarak jauh. Bell Laboratories mengeluarkan televisi ke publik pada tahun 1927, dan ini masih merupakan bentuk elektromekanikal. Ketika sistem elektronik menjadi jaminan kualitas, para insinyur Bell Labs memperkenalkan tabung gambar sinar katoda dan televisi berwarna. Vladimir Zworykin, seorang insinyur di Radio Corporation of America atau RCA, dianggap sebagai "bapak televisi" karena penemuannya tabung gambar dan tabung kamera ikonoskop. Setelah perang, tabung elektron digunakan untuk mengembangkan komputer pertama, tapi tabung ini tidak praktis karena ukuran komponen elektroniknya. Tahun 1947, transistor ditemukan oleh tim insinyur dari Bell Laboratories. Fungsi transistor seperti tabung hampa udara, tapi memiliki ukuran yang lebih kecil, lebih ringan, lebih kuat dan lebih murah. Konsep sirkuit terintegrasi diusulkan pada tahun 1952 oleh Geoffrey W. Adamer, seorang ahli elektronika berkebangsaan Inggris dengan Royal Radar Establishment-nya. Pada tahun 1961, sirkuit terintegrasi menjadi produksi penuh oleh sejumlah perusahaan, dan desain peralatan berubah secara cepat mengadaptasi teknologi. Komponen elektronika dasar. Elektronika adalah suatu cabang teknik atau fisika yang mengendalikan aliran elektron atau partikel yang bermuatan listrik pada komponen-komponen aktif, seperti transistor, dioda, dan integrated circuit, serta komponen-komponen pasif elektronika seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Jenis dan manfaat. 1. Resistor, disebut juga dengan tahanan atau hambatan, berfungsi untuk menghambat arus listrik yang melewatinya. Satuan resistor adalah ohm. Jenis resistor. Resistor tetap, resistor yang nilai hambatannya relatif tetap. Resistor variabel, atau potensiometer, yaitu resistor yang besar hambatannya dapat diubah-ubah.
Resistor variabel dibagi menjadi dua. Pertama, resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya LDR atau Light Dependent Resistor. Kedua, resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan perubahan suhu PTC atau positif temperatur koefisien dan NTC atau negatif temperatur koefisien. 2. Kondensator atau kapasitor adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi muatan listrik dalam sementara waktu. Satuannya disebut farad. Jenis kondensator atau kapasitor. Kapasitor tetap dan non-polar. Kapasitor ini tidak mempunyai polaritas sehingga dalam pemasangannya dapat bolak-balik dan umumnya berkapasitas kecil atau picofarad atau nanofarad. Kapasitor tetap dan bipolar. Kapasitor yang mempunyai dua polaritas yaitu positif dan negatif sehingga dalam pemasangannya tidak boleh terbalik. Kapasitor ini umumnya berkapasitas cukup besar yakni dalam satuan mikrofarad sampai dengan milifarad. Kapasitor variabel. Kapasitor jenis ini tidak memiliki polaritas tetapi nilai kapasitansinya dapat diatur secara manual. Biasanya berkapasitas antara 100 sampai 500 picofarad. 3. Induktor atau reaktor. Disebut juga sebagai coil atau kumparan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter dan juga sebagai alat penyambung. Satuannya Henry. 4. Transformator atau trafo adalah alat yang memindahkan tenaga listrik antar dua rangkaian listrik atau lebih melalui induksi elektromagnetik. Jenis trafo, step-up, adalah transformator yang memiliki lilitan sekunder lebih banyak daripada lilitan primer, sehingga berfungsi sebagai penaik tegangan. Transformator ini biasa ditemui pada pembangkit tenaga listrik. Step down memiliki lilitan sekunder lebih sedikit daripada lilitan primer, sehingga berfungsi sebagai penurun tegangan. Transformator jenis ini sangat mudah ditemui, terutama dalam adaptor AC/DC. Autotransformator. Transformator jenis ini hanya terdiri dari satu lilitan yang berlanjut secara listrik dengan sadapan tengah. Autotransformator variabel adalah autotransformator biasa yang sadapan tengahnya bisa diubah-ubah, memberikan perbandingan lilitan primer sekunder yang berubah-ubah. Autotransformator isolasi memiliki lilitan sekunder yang berjumlah sama dengan lilitan primer, sehingga tegangan sekunder sama dengan tegangan primer. Autotransformator pulsa adalah transformator yang didesain khusus untuk memberikan keluaran gelombang flux atau pulsa. Autotransformator 3 fase adalah 3 transformator yang dihubungkan secara khusus satu sama lain. 5. Transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung arus atau switching, stabilisasi tegangan, dan modulasi sinyal. 6. Dioda adalah alat komponen elektronika aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor dan mempunyai fungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah tetapi menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Elektronika analog. Elektronika analog ialah bidang elektronika di mana sinyal listrik yang terlibat bersifat kontinu, sedangkan komponen yang digunakan umumnya disebut komponen diskrit. Beberapa alat dengan konsep elektronika analog yaitu jam tangan konvensional, kamera analog, komputer analog atau komputer dengan program sangat sederhana. Elektronika digital. Elektronika digital adalah sistem elektronika yang menggunakan isyarat digital. Elektronika digital adalah representasi dari aljabar boolean dan digunakan di komputer, telepon genggam dan berbagai produk konsumen lainnya.